Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan sedikit membahas terkait ini hikmah daripada kecelakaan yang baru ini insyaallah itu kejadian di tanggal 21 Januari dari Jumat. Jadi itu ada peristiwa truk trailer dari atas itu remnya belum jadi motor tuh di depan itu traffic light itu pas lampu merah nah di situ insya Allah ya ada kejadian akhirnya tronton tadi itu yang remnya akhirnya hampir yang di depan yang motor atau mobil itu hampir semuanya kena. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan hikmah daripada musibah yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a amma ba'd. Yang namanya musibah itu tidak pernah ada undangannya. Terjadi secara tiba-tiba, begitu saja. Dan mungkin bisa mengenai siapapun. Hanya saja seorang yang beriman jangan melihat dari sisi negatif. Karena kalau kita punya pikiran yang sempit, melihat sebuah peristiwa dari sisi negatifnya, pasti akan menjadi beban dan tekanan dalam hidup. Seorang yang beriman, kita diajari di dalam Islam melihat sisi-sisi positif dari sebuah musibah. Tentu kalau kita bicara hikmah, banyak sekali. Musibah itu sendiri merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau melihatnya dari sisi yang positif. Musibah itu kalau seandainya menimpa seorang yang kafir, kemudian katakanlah dia sampai meninggal dunia, kira-kira itu kasih sayang Allah kepada orang tersebut. Kalau mau kita berpikir secara lebih jernih, mencermati secara dalam, itu kasih sayang Allah kepada orang kafir. Kenapa? Karena dengan adanya musibah tersebut dia berhenti dari kekafiran. Mungkin selama ini dia berbuat dosa secara bebas, kemudian mengucapkan ucapan-ucapan yang mendatangkan murka Allah. Dengan adanya kematian itu dia berhenti sampai di situ. Karena orang-orang kafir itu juga bisa dalam artian bahwa mereka akan disiksa karena dosa-dosa tersebut. Itu pendapat mayoritas para ulama. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al qa'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin." Dalam ayat ini Allah katakan, ketika ditanyakan kepada mereka, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka saqar? Jawab mereka, dahulu kami bukanlah orang yang sholat, dan kami dahulu tidak memberi makan kepada orang-orang miskin, dan dulu kami larut dalam pembicaraan tentang agama dengan negatif, dan kami mendustakan tentang hari kebangkitan, hari pembalasan. Di dalam ayat-ayat ini, sebab mereka masuk dan disiksa oleh Allah di dalam api neraka, ada yang merupakan kekafiran, semacam mendustakan hari pembalasan. Ada yang merupakan dosa, seperti tidak memberi makan kepada orang miskin. Maka mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu disiksa di hari kiamat karena perbuatan-perbuatan dosa, tidak hanya karena kekafirannya. Jadi siksanya itu double. Kekafirannya disiksa membuat mereka kekal di dalam api neraka. Di atas itu mereka juga disiksa karena perbuatan-perbuatan dosa.
meninggalkan kewajiban, melakukan kemaksiatan, juga disiksa di hari kiamat. Nah, dengan adanya musibah ini, kemudian dia meninggal dunia karena musibah tersebut, berarti sudah berhenti sampai di situ. Maka kalau dilihat dari posisi ini, itu kasih sayang bagi orang-orang kafir. Hentikan ya tadi. Dihentikan Kasihannya ya tadi. dari dia berbuat dosa-dosa dan kekafiran. Apalagi bagi orang-orang yang beriman. Juga demikian. Kalau sampai dia meninggal dunia, ya sama tadi. Kalau dia dalam kondisi banyak berbuat kemaksiatan, dia berhenti dari kemaksiatan. Sehingga hisabnya di hari kiamat tidak lebih berat. Itu kasih sayang Allah. Kalau dia seorang yang selama ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Allah ingin menjaganya di dalam kebaikan itu, sehingga jangan sampai nanti kalau usianya lebih panjang daripada itu, malah ada kemungkinan dia tersesat, dia berbuat dosa, dia digoda oleh syaitan untuk berbuat kejahatan dan sebagainya. Makanya musibah itu banyak sekali. Musibah itu sendiri merupakan kasih sayang Allah. Di balik musibah itu ada kewajiban yang harus dipunyai dan dilakukan oleh setiap muslim. Apa yang disebut dengan kesabaran. Kesabaran itu wajib. Jadi ada beberapa tingkatan. Pertama sabar. Sabar itu wajib. Lebih tinggi dari kesabaran adalah ridho. Apa bedanya? Orang sabar itu dia menahan diri. Dia tahan dirinya, dia tahan hatinya dari hal-hal yang dimurka oleh Allah. Protes, sangka kepada Allah, tidak terima dengan takdir Allah. Dia tetap berbaik sangka, tetap mempunyai harapan, optimis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahan lisannya dari mengucapkan kata-kata yang tidak baik yang dimurka oleh Allah, sehingga tidak mengucapkan kata-kata yang menunjukkan ketidakterimaannya kepada Allah. Juga dia tahan anggota-anggota badannya dari melakukan hal-hal bodoh ketika dia ditimpa oleh musibah. Termasuk misalnya menampar-nampar, menjambak rambut kalau perempuan. Kalau laki kadang apa ya, menunjuk dinding gitu ya. Menunjukkan kesel terhadap apa yang sedang menimpa dia. Ini enggak bohong. Orang sabar menahan diri, tapi bukan berarti dia bisa loss dengan musibah tersebut. Kalau seandainya dia bisa pilih, dia akan pilih tidak ditimpa oleh musibah. Tapi karena sudah terjadi, dia harus menahan diri. Ya, karena as-sabr itu adalah habsun nafs, menahan diri. Kalau ridha, itu udah loss. Mau ditimpa musibah, mau enggak sama. Dan enggak peduli itu. Itu orang ridha, kan pasrah. Dia serahkan urusannya kepada Allah. Dia ridho apapun yang Allah putuskan terhadap dirinya. Seperti doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita dari Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Imam Ahmad dan yang selainnya. Kata Nabi SAW, bagi orang yang tertimpa oleh musibah, dia membaca Allahumma inni ana abduka wa ibnu abdika. Ya Allah, sungguhnya aku adalah hamba-Mu dan anak dari hamba lelakimu, wa ibnu amatika, dan anak dari hamba wanitamu. Artinya dia mengakui bahwa dia bukan siapa-siapa, Engkau yang mengatur ya Allah. Dalam hidupku ini Engkau yang memutuskan. Makanya dalam lanjutannya dikatakan adlun fiyya hukmu, adlun fiyya qada'u, madin fiyya hukmu, adlun fiyya qada'u. Bahwa segala keputusanmu ya Allah pasti berlaku pada diri. Tidak mungkin aku meninggal. Tapi aku yakin bahwa semua yang Engkau tetapkan itu adalah keadilan. Tidak ada kezaliman di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lebih tinggi lagi daripada itu. Yang ketiga yaitu syukur. Kalau syukur itu sudah bernikmat-nikmat. Berarti ditimpa musibah tapi tetap syukur saja. Ditimpa musibah itu dia merasa lapang hatinya. Dia merasa bergembira dengan musibah itu.
bisa dia bergembira karena memang kekuatan iman yang luar biasa membuat dia melihat di balik musibah itu terdapat kesempatan-kesempatan untuk dia semakin dekat kepada Allah, bertawakal, berdoa, bersandar kepada Allah. Dia merasakan kedekatan yang luar biasa sehingga hatinya bersenang-senang dengan musibah itu. Kalau dia disuruh pilih musibah atau enggak, dia pilih musibah. Karena kalau enggak musibah mungkin dia lalai, mungkin dia lengah, mungkin dia jauh dari Allah. Kalau ada musibah dia bersenang-senang dengan musibah. Bukan dia berarti nantangin musibah, enggak. Tapi kalau dia sudah ditimpa oleh musibah, dia syukur. Dia mengucapkan alhamdulillah. Itu lebih tinggi lagi tingkatannya. Alhamdulillah ala kulli hal. Musibah. Maka bisa dikaitkan dengan apa? Jika orang itu menyadari bahwa oh itu karena Iya, memang sering sekali musibah itu dikaitkan dengan dosa, dengan kesalahan, kemaksiatan. Itu nggak salah. Karena memang ada dua tipe manusia yang Allah timpakan kepadanya musibah. Kalau seseorang dalam keadaan buruk, dia selama ini berada di atas kemaksiatan, di atas hal-hal yang dimurka oleh Allah, itu berarti teguran Allah. Dan itu adalah kasih sayang supaya dia ingat, supaya dia kembali kepada Allah. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'annahum yarji'un. Tampak kerusakan di muka bumi ini, baik di daratan ataupun di lautan, semua dengan akibat ulah tangan manusia. Yudhiqahum ba'dal ladzi amilu, agar Allah rasakan kepada mereka akibat dari sebagian apa yang mereka perbuat. Apa tujuannya? La'annahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka mau berpulang, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam kondisi orang itu dekat dengan Allah, selama ini dia berusaha untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dia jaga ibadahnya, dia berusaha untuk selalu berbuat kebaikan, terjadi musibah, apakah berarti Allah murka kepadanya? Itu justru adalah kasih sayang Allah. Allah ingin dia naik level, imannya lebih teruji, sehingga dengan adanya musibah itu dia menjadi orang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin tambah Ustaz, hikmah Ustaz di balik kejadian musibah kecelakaan Ustaz. Betul Ustaz. Mau di sini Ustaz. Iya, masya Allah, masya Allah. Ya ini berita yang viral kemarin itu mengejutkan ya. Kalau kita melihat sekilas itu, memang tapi sebenarnya juga dalam takdir dari Allah SWT. Ya kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena musibah kemarin, yang meninggal, yang terluka, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Keluarganya mudah-mudahan diberi kesabaran oleh Allah SWT dalam menghadapi ujian tersebut. Tapi kalau kuliah mungkin kita ya, sebagai seorang mukmin harus cerdas mengambil pelajaran, dan itu intinya ya. Karena seperti yang dikatakan oleh Ustadz ya, bahwa di balik hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, di balik musibah pasti ada hikmah. Mungkin kita nggak senang dengan musibah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah hikmah itu bukan sia-sia, pasti ada hikmahnya. Wa asa an taqrabu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu ma kuntum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Hanya ada kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan di balik peristiwa. Makanya orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengambil pelajaran, ibrah, pasti yang bisa kita petik dari peristiwa tersebut. Ya mungkin banyak ya bisa kita petik, tapi setidaknya nambahin sedikit dari yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Ya satu, mungkin
mengingatkan kepada kita akan kematian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk sering mengambil aksi. Banyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur dosa. Sekarang saudara-saudara kita yang tadi lagi bepergian, kemudian lagi nunggu lampu merah gitu kan ya, tentu nggak mengira kalau kemudian ajal mereka tiba-tiba datang, malaikat maut tiba-tiba saat itu mencabut nyawa mereka nggak akan mengira seperti itu. Tapi ternyata sampai di situ usia mereka di dunia ini. Ini memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa kematian itu adalah sesuatu yang ya, tidak bisa kita prediksikan ya, tidak bisa kita ini kapan gitu, kita nggak ada yang tahu gitu. Maka jangan terlena dengan umur kita, usia kita, pangkat kita, harta kita. Setiap kita pasti akan mati. Setiap kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting adalah ya bukan kematian, tapi yang paling penting apa yang sudah kita persiapkan setelah kematian. Kalau mati semuanya kita akan mati. Entah karena kecelakaan, entah karena sakit, entah karena nggak sakit juga bisa aja tiba-tiba mati. Ya kan? Jadi apapun jenis kematiannya, sebabnya, tapi yang jelas kita semuanya pasti. Maka yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan. Hanya dalam hadis riwayat Tirmidzi kan, Nabi SAW ditanya, ayyul mu'minina aqim. Siapa orang beriman yang paling cerdas itu? Kata Nabi SAW adalah orang yang aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lil maut. Ya, orang yang paling banyak mengingat kematian dan semangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Ini yang paling penting pelajaran. Pelajaran yang kedua mungkin adalah keimanan kita kepada takdir. Kalau kita lihat peristiwa tadi itu, ada yang selamat, maksudnya sebelum lampu merah dia ada yang selamat, ada yang mati, ada yang cuma terluka, ada yang nggak apa-apa, walaupun itu mungkin dia juga masih dalam ruang lingkup kecelakaan tadi, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poinnya adalah bahwa semua musibah tidak akan terjadi kecuali Allah ketentuan Allah. Kullu yusibana illa katakanlah tidak ada yang menimpa kepada kami kecuali apa yang telah Allah tuliskan kepada kami. Jadi nggak akan terjadi kecelakaan kalau Allah nggak mentakdirkan yang itu. Nah ini perlu kita tanamkan pada diri kita bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Karena jika keimanan takdir ini sudah menancap dalam diri kita, kita akan menjadi seorang muslim yang kuat, tawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan muslim yang cengeng, lemah. Demikian juga kita menjadi seorang yang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kenapa? Karena kita yakin semuanya sudah dibereskan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan informasinya kan ada sebagian yang walam tentang benar tidaknya, ada sebagian itu yang selamat ya karena dia ahli sedekah dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga dia. Ya, dengan sedekah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia. Tentunya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga mungkin kalau menurut saya salah satu hikmah juga ya, pelajaran penting juga bagi kita. Ya, kita bukan menyalahkan ini dalam, tapi kita mengambil ibrah ke depannya, pelajaran bagi kita, yaitu apa? Bagi setiap kita pengendara yang hendaknya mengecek kelayakan transportasi kita, dan itu sudah diatur dalam agama kita. Karena Islamnya masya Allah keren. Islam itu masya Allah mengkomplit Iya. Pada hari ini aku sempurnakan agama, termasuk masalah transportasi itu diatur. Salah satunya adalah bagaimana kita ya dianjurkan oleh para ulama sebelum safar bepergian itu cek sepeda motor
motor kita, cek mobil kita, ada yang belum nggak remnya, ya, ada yang mati nggak lampunya, ya, ada yang nggak mesinnya, mungkin ada yang rusak dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya bagaimana supaya kita nggak memadaratkan yang lain. Karena dalam agama Islam ada satu kaidah yang disebutkan oleh Nabi SAW juga dalam sebuah hadis, la dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ya, jangan sampai kita berkendaraan karena kerusakan yang ada pada kita akhirnya membahayakan orang lain, apalagi sampai merenggut nyawa orang lain. Ini kan bukan masalah sepele, masalah nyawa itu masalah yang sangat besar dalam agama Islam. Ya, makanya dosa besar setelah syirik itu dosa membunuh. Ya, dosa membunuh. Saking besarnya masalah nyawa ini, sampai Nabi SAW pernah mengatakan, lazawalud dunya, ya, wa ma fiha ahwanu indallah min qatli muslimin ghairi. Hancurnya dunia beserta isinya itu lebih ringan di sisi Allah SWT daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan. Jadi ini untuk ibroh bagi kita semuanya, ya, kalau kita mau bepergian, ya, terutama nih anak-anak MBI, ya, anak-anak MBI, ya, belajar perhatikan tuh, kalau misalkan ada yang rusak, ganti lah, ya kan, lem biru, lem ganti baru. Jangan sampai nanti karena kerusakan yang ada pada transportasi kita justru membahayakan orang lain. Nah, itu karena lalu lintas ini bukan hanya milik kita saja, tapi ini milik bersama, milik umum. Ya, kita ingin menjadi muslim yang baik, yang bermanfaat bagi orang dan tidak menyakiti orang lain, apalagi sampai membahayakan. Saya kira itu. Baik, pilihan tiga hikmah aja, tapi ya, mudah-mudahan kita bisa. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Insya Allah ini pelajaran yang berharga ya bagi kita. Tadi yang pertama mungkin seorang muslim yang cerdas itu mengingat akan kematian, Ustaz, ya. Yang kedua mungkin kalau kita mungkin bagi teman-teman siapa saja dengan ketika kita mau safar kita cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suatu mikir. Iya, Pak. Pindah seluruh. Sengat. Panas. Ya. Wis siji ae wis. Panas iki. Sampai Ganti keperingat. posisi kajian aja. Kajian di dalam aja.